Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang kita akan mencoba untuk menyemai. Yang akan kita semai adalah ini saya pakai selada. Saya pakai merek New Carina dari New Desit. Nah, persiapan yang peralatan-peralatan yang dibutuhkan, yang pertama adalah yang jelas itu benih, yang kedua rock wool, ini untuk media semainya, dia gergaji besi, ini untuk potong rock woolnya nanti. Yang ketiga adalah selanjutnya ini tempat semainya, kemudian ada pensil, ini saya pakai untuk melubangi rock wool biar lebih mudah. Ya, ini tusuk sate saya pakai untuk memindahkan benih nanti ke dalam rock wool. Ketiga adalah ini tempat menyimpan benih sementara, kemudian air. Yang terakhir adalah plastik hitam kresek hitam biasa. Ini nanti kita pakai untuk menutup setelah kita selesai proses semai. Dulu yang pertama kita lakukan adalah memotong rock wool. Rock wool ini kita bikin ukuran kurang lebih 2,5 cm. Langsung aja, ini sudah saya kasih titik-titik untuk mempermudah. Jadi kita tinggal gergaji sesuai ukuran ini saja. Untuk persemaian kali ini saya hanya memakai 2 potong saja, karena yang akan saya tanam nanti adalah kurang lebih sekitar 36 lubang tanam. Jadi dari suatu rock wool ini kita bagi menjadi 18 bagian. Bagian yang memanjang kita bagi menjadi 3. Jangan sampai putus ya, nggak usah sampai putus. Bagian satunya lagi ini kita bagi menjadi 6. Ini saya menggunakan media ini karena nanti untuk satu rock wool ini hanya ditanami dengan satu benih saja. Jadinya begini, tidak sampai putus. Ini menjadi semuanya dia ada 18 bagian 2, jadi ada 36. Nah, setelah itu kita simpan di sini. Putus ternyata. Ini. Kemudian kita untuk mempermudah masukannya, kalau saya biasanya saya siram dulu dengan air. Ini jangan sampai tergenang ya, cukup basah saja untuk menjaga kelembaban benih, karena ini sangat bagus rock wool ini untuk media tanam. Nah, setelah ini saya gunakan pensil ini, pensil yang sudah diruncingkan ini untuk membuat lubang. Nggak usah terlalu dalam lubangnya, mungkin kira-kira setengah senti saja, karena kalau kita terlalu dalam nanti biasanya daun itu akan susah keluar, kadang mampet di dalam rock woolnya. Jadi kita cukup gini saja.
di satu bagian ini satu lubang. Untuk jenis benih yang kecil-kecil atau yang hanya satuan, saya lebih nyaman menggunakan rock wool. Beda kalau kayak kangkung gitu, kangkung awal-awal saya pakai rock wool, tapi sekarang saya semainya pakai sekam bakar. Nanti kita akan coba bikin di video yang lain. Nah, udah ini jadi satu bagian ini kurang lebih 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm. Ini kita bikin satu lubang saja. Nah, oke, setelah itu kita siapkan benihnya. Ini benih selada ini sangat kecil ya, jadi saya dengan kemasan hobi ini saja, ini isinya sudah sangat banyak. Jadi karena penggunaannya hanya satu lubang, ini saya beri satu benih saja. Ini sangat halus. Jadi untuk mempermudahnya, makanya saya gunakan ini tusuk sate. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama kita cukup basahkan saja tusuk satenya ini di sini, sudah cukup basah. Nah, kita ambil benih, nih, dia akan nyangkut di sini. Tinggal kita masukkan saja ke dalam lubang. Itu satu benih ini saya masukkan ke satu saja. Nah, tinggal gini, jadi sangat mudah dan nggak capek lah gitu, karena ini nggak banyak yang saya semai, hanya 36 tempat yang akan saya gunakan. Lakukan semua di setiap lubang sampai semua lubang terisi benih. Ini kalau saya juga ada beberapa yang biasanya direndam dulu, cuman saya ini tidak melakukan perendaman, karena kalau direndam dulu ya kita harus hitung dulu, jadi biar nggak mubazir terlalu banyak benih, nanti yang kita rendam airnya nggak tersemai. Untuk selada ini juga dia hanya membutuhkan matahari minimal 2 jam sehari. Jadi kita bisa simpan di tempat yang tidak sepanjang hari terkena sinar matahari. Nah, nanti kita akan lihat perkembangan ini
kalau nggak setiap hari, 2 hari sekali. Nanti kita akan cek perkembangannya. Oke, ini udah semua, cukup simple. Sebentar, ini nggak perlu kita tutup lagi ya, ini kita biarkan begini saja. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam plastik hitam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar mempercepat proses perkecambahan. Nah, ini kita simpan selama 24 malam juga cukup, atau sampai 24 jam bisa. Nah, besok pagi kita akan lihat sudah ada yang sprot atau belum. Sprot itu pecahnya biji. Jadi dengan proses ini biasanya dia akan mempercepat pertumbuhan, mempercepat pecahnya biji. Nah, setelah pecah biji, baru kita langsung kenalkan dengan sinar matahari supaya tidak terjadi etiolasi, atau bisa disebut juga kutilang, kurus tinggi langsing. Oke, ini kita simpan di tempat yang sejuk ya. Kita simpan di mana yang kelihatan. Jangan sampai lupa, besok pagi kita akan lihat udah ada perkembangan atau belum dengan benih yang kita semai hari ini. Nah, rencananya selada yang saya semai tadi untuk menggantikan ini selada yang di sini, karena ini kurang lebih seminggu lagi atau paling telat 10 hari lagi akan panen. Jadi ini sekarang sudah 28 HSS, jadi perkembangannya juga cukup bagus. Padahal ini saya letakkan di pinggir rumah yang tidak terkena matahari langsung, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus. Nih, kemarin ada beberapa yang sempat mati. Ini di sini, ini mati karena saya lupa ngecek. Ternyata pas saya masukkan ke sini dia nggak kena air, terus si rokulnya. Ini saya menggunakan styrofoam bekas yang tanpa ada sirkulasi. Jadi biasanya yang saya lakukan tiap pagi adalah kita aduk untuk supaya oksigennya tetap ada. Nah, ini perkembangan akarnya ini juga sangat luar biasa, masih putih bersih. Ini kita lihat yang ini ya, sama. Ini juga sama. Yang saya lakukan biasanya kalau dengan tempat yang tidak menggunakan sirkulasi ini, cara mempertahankan oksigen cukup diangkat, kita aduk dengan gelembung-gelembung ini akan meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini untuk kadar ppm yang di sini, ini saya gunakan 795. Kelihatan ya? Nah,
Dideketin lagi. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, 795 ppm. Ini saya atur dari mulai tanam sampai nanti panen. Dan yang oh ya, lupa untuk persemaian tadi itu menggunakan air biasa ya, air biasa, tidak menggunakan nutrisi. Jadi hanya menggunakan air biasa saja. Nah, ini perkembangan selada di usia 28 HSS. Nah, kalau ini masih baru sekitar 14 kalau nggak salah ya, kurang lebih 14. Nah, ini juga di sini. Kalau ini saya pakai sirkulasi. Oh, belum saya nyalain. Di sini saya pasang dari pagi sampai sore. Ini selada hijau dan ini selada merah. Oke. Kayak gini ya. Iya. Oke, kita lihat perkembangannya besok untuk hasil semainya. Insyaallah nanti akan kita hasil semai kemarin akan kita update sampai dengan panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.